A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang terus-menerus membukakan bagi kita berbagai kesempatan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terpilih untuk mengambil kesempatan-kesempatan itu dan kemudian melatih dalam kehidupan kita menjadi bagian perjalanan kehidupan yang dikaruniai keistiqomahan. Kita berharap sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan ketajaman dalam memilih setiap amal-amal unggulan di Ramadan kita, diberikan bagian keberkahan sehingga setiap amal yang kita lakukan membuka peluang amalan-amalan yang lain. Ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan bincang-bincang kita dalam rangka untuk membangun atau mensuasanakan hidup tenang dan bahagia. Menjadi sebuah hal yang perlu kita pikirkan, kita rencanakan, kita latih, kita kokohkan, adalah bagian-bagian yang selalu bisa menopang kehidupan-kehidupan di masa yang akan datang. Kemarin sudah sering kita sampaikan bahwa proses bagaimana kita menuju kepada kehidupan yang tenang, berbahagia, itu yang pertama. Jangan sampai lupa dan jangan sampai kita terpalingkan dari aktivitas menjaga dan memelihara. Menjaga dan memelihara ad-daruriyatul khamsah. Sehingga dalam proses kehidupan itu adin, kemudian jiwa kita, kemudian akal, kemudian kehormatan dan harta itu tumbuh dan berkembang. Salah satu di antaranya tidak terjaga, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam hidup. Yang kedua, kita sudah sampaikan kemarin bahwa hidup itu butuh proses, dan proses yang akan menghasilkan amal yang ada mufasad, tidak menimbulkan kerusakan, adalah proses dengan ketundukan, karena Allah sampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanut khulu fisilmi kafah wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bahwa diperintahkan kepada kita untuk membangun sistem kehidupan dengan kehidupan Islam, dan janganlah mengikuti godaan-godaan setan, langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata, sehingga kita harus membersihkan jiwa kita agar punya keyakinan, punya ketundukan, sehingga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyempurnakan amaliyah kita. Kemarin kita berikan beberapa batasan yang sederhana, bagaimana hidup itu kita harus paham, memahami segala sesuatu yang kita lakukan sehingga bisa fokus dan akhirnya bisa produktif. Dengan kata lain, ketika sebuah amal atau sebuah keadaan itu tidak menjadikan kita produktif, itu karena kita kurang fokus. Nah, kenapa kurang fokus? Ada sesuatu hal yang kita kurang pas di dalam mengambil ilmunya, Misalnya kalau bahasa anak-anak itu, ada seorang anak yang ditanya,
kamu kok enggak belajar. Kemarin aku belajar tapi nilaiku jelek. Waktu aku enggak belajar nilaiku bagus. Nah itu sebuah hal yang kadang-kadang itu orang mikirnya gimana gitu maksudnya ya. Nah itu tadi karena kefahamannya itu kurang bagus ya, maka menyebabkan aktivitasnya pun tidak produktif ya, produktif ya. Nah kemudian yang kedua ikhlas ya. Jadi yang harus diteliti dari proses itu satu kefahamannya, dua keikhlasan. Karena keikhlasan itulah yang kemudian menjadikan seseorang itu bisa optimis ya. Keikhlasanlah yang akan menghasilkan keistiqomahan dan kemudian menjadikan kehidupan itu optimis. Kehidupan yang penuh harapan, kehidupan yang selalu kita itu mempunyai tumuhat ya. Harapan-harapan tentang kebaikan, harapan-harapan tentang berbagai hal yang memberikan keberkahan itu selalu menyertai sehingga segala keadaan apapun dia tetap terdorong mampu untuk melakukannya. Sudah saya berikan contoh banyak sekali orang yang sangat terbatas ya, sangat terbatas tuh ada yang buta, oleh Allah diciptakan buta, ada yang diciptakan tanpa tangan dan kaki ya. Namun dia bisa beristiqomah ya dan kemudian bisa mendapatkan bagian-bagian yang lebih besar ya, optimis ya, optimis. Harapannya sangat besar ya. Kemudian amal ya. Bahwa hidup itu tadi faham, kemudian ikhlas, kemudian amal. Amal itu harus kokoh ya, amal itu harus kokoh. Nanti akan kita terangkan di bawah ya, bahwa dikatakan orang soleh itu disebabkan karena kokohnya amal-amalnya. Orang soleh itu bukan karena dia tampak pinter, tampak punya banyak fasilitas ya, tetapi dikatakan dia mempunyai derajat kesolehan ketika dia punya amal yang bisa dipertahankan ya. Jadi beramal itu harus kokoh dan kemarin kita sampaikan amal yang kokoh itu karena dia punya tatanan dalam mewujudkannya. Yang pertama kita disuruh menyempurnakan kewajiban. Yang kedua kita akan mendekatkan atau menjaga kewajiban itu dengan sunnah dan kemudian menghiasi kehidupan kita dengan keutamaan-keutamaan ya. Jadi harus urut. Kenapa? Karena memang itu bagian yang akan mengokohkan amal. Kalau ada orang itu yang hanya bisa melakukan keutamaan, kewajibannya keter, itu nanti akan hurur, dia merasa sudah beramal padahal kewajiban-kewajiban yang pertama kali nanti akan dinilai itu tidak dapat nilai ya. Jadi itu seperti halnya kita itu punya angka ya, nolnya banyak tapi nggak ada angka satunya, jadi tidak akan berharga ya. Jadi amal itu sampai kokoh ya, karena amal yang kokoh itu akan menjadikan seseorang punya kreativitas yang tinggi. Kenapa? Karena kokohnya sebuah amal itu pasti butuh waktu ya, butuh waktu. Bahkan kadang waktu yang cukup panjang karena Allah kepengen menguji dia dengan berbagai keadaan, dengan berbagai suasana, apakah dengan itu dia tetap bisa mempertahankan amalnya ya, mempertahankan amalnya. Kita lihat gambaran di dalam Ramadan. Gambaran dalam Ramadan. Maka sebenarnya kebagusan sebuah amal itu manakala misalnya kita tuh kepengen khatam 3 kali. Iya berarti sehari 3 juz ya. Terus begitu. Jangan kemudian kita itu lagi semangat bacanya banyak, kalau kemudian tidak semangat tidak membaca, itu kurang bagus ya, kurang bagus. Artinya itu akan menjadikan tidak membentuk sebuah kekokohan ya dalam jiwa ya, sehingga dalam proses perjalanan pengambilan keputusan juga tidak akan matang ya. Itu menjadi salah satu unsur yang tergesa-gesa ya. Karena ya tadi tidak terpola. Banyak ahli mengatakan segala sesuatu yang tidak terpola itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang signifikan. Amal juga begitu. Amal yang tidak terpola itu tidak akan menghasilkan energi ya yang besar ya. Sehingga lama-lama orang kecapean sebelum amal itu kokoh di dalam dirinya ya. Begitu, sehingga itu perlu
ditata ya, diproses, ditata ya, dan kemudian terus-menerus disuasanakan. Kita disuruh mencari suasana di lingkungan orang soleh ya. Kemudian melatihnya dengan berbagai kesiapan dalam menghadapi ujian, sehingga amal itu dari awal sampai akhir itu ada. Maka sampai dikatakan orang akan selamat ya, selamat di hari perhitungan ketika dia punya Quran dalam hatinya. Maksudnya punya Quran dalam hatinya itu disebut langsung segala sesuatu yang ada di hati itu langsung akan kita teringat. Nah kadang-kadang karena tidak kokoh amal kita ya, kita itu hafal sebuah surat ya, kemudian lupa ya. Nah kalau kemudian sampai hari akhir kita itu banyak yang lupa ya, itu artinya hatinya sudah kosong, diganti dengan hal-hal yang lain. Nah untuk itu sekali lagi Ramadan ini adalah saat yang bagus kita mengganti pola, menjadikan pola amal-amal kita itu menjadi pola yang cukup bagus dalam proses kita, karena masing-masing orang polanya berbeda ya, sehingga dengan demikian kita bisa mempertahankan dan akan memberikan perubahan yang signifikan. Kemudian yang selanjutnya kesungguhan ya, ini kalau dibahas ya, yang nampak itu ini. Ya, ini membantu ke sini, ini membantu ke sini. Ya. Jadi yang akan tampak dalam kehidupan sehari-hari itu ya amalnya itu. Ya. Maka orang yang amalnya kokoh ya, itu dia akan menjadi sumber inspirasi. Kenapa? Karena dia punya banyak cara, kreativitasnya tinggi di dalam beramal. Ya, di dalam beramal banyak hal yang bisa dia ciptakan ya, ininya strateginya gitu ya. Nah ini didukung dia paham kemudian ikhlas, itu akan membantu amalnya. Tetapi kesungguhan ya, amal itu kalau tidak didukung kesungguhan itu juga tidak akan kuat ya. Maka kesungguhan kemudian pengorbanan itu menyuburkan amal. Orang yang amalnya banyak sungguh-sungguh tapi tidak mau berkorban ya, kadang-kadang misalnya begini, dia sungguh-sungguh dalam menghafalkan doa, dalam berdoa ya, kemudian dalam baca Quran ya, dalam bermajelis, tapi dia tidak suka menolong, tidak suka berbuat baik ya, tidak suka berkorban, maka itu juga tidak akan menjadi subur ya, tidak akan menjadi subur. Kenapa? Karena itu namanya amalannya ada suasana yang rusak ya, sehingga justru amal yang banyak itu akan menimbulkan egois atau kesombongan takwa ya. Maka agar kita itu tidak sampai ke sana, amal-amal itu harus dijaga ya, dijaga dengan kesungguhan dan dijaga dengan pengorbanan. Walaupun kelihatannya berbeda, sisinya berbeda, namun begitulah cara Allah memberikan sistem kepada kita agar kita tahu kalau amal kita itu gampang lepas. Itu memang kita itu disuruh banyak berkorban ya, kurang lembut ya, kurang daya perhatiannya kepada orang itu kurang. Dan padahal ketika kita menjadi orang yang mampu memperhatikan orang lain, membimbing orang lain, bersabar dengan kejelekan orang lain ya, itu dia mendapatkan bagian yang besar ya, mendapatkan bagian yang besar di dalam muamalah itu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita sudah ke nomor 3 ya, kita menjaga dan memelihara ad-daruratul khamsah, kemudian mengikuti proses, kemudian yang ketiga menghadirkan qudwah. Jadi pada proses pertama itu memang untuk memberitahukan bahwa amal yang kokoh itu memang amal yang dilandasi keimanan ya, dan kemudian diproses ya dengan proses yang baik sehingga mencapai pada keistiqomahan ya, dan kemudian amal itu disuburkan. Kenapa? Amal itu tidak bisa berhenti ya. Ketika amal itu berhenti ya, maka dia akan meninggalkan kita ya, karena Allah memberikan bagian perintah-perintah amal itu agar menambah terus bertambah, sehingga kepribadian itu ya, karakter itu
diasah ya dengan berbagai tambahan-tambahan tadi, baik tambahan itu berupa perintah-perintah ketentuan ya, tambahan berupa ujian yang akhirnya mengasah tentang penerimaan dia terhadap ketetapan ya, dan lain sebagainya ya. Nah, sehingga yang ketiga, setelah kita memproses secara sistem bagaimana cara kita beramal dengan memperhatikan itu, tidak sekedar menunjukkan bahwa kita berprestasi. Bahkan di sini ini kaidah yang terbesar kemarin saya sampaikan, ketika kita bisa menjaga amal yang tersembunyi ya, maka ya Allah akan menampakkan kebagusan amal yang nampak, memperbagus amal yang nampak. Jadi memang harus kokoh, amal itu harus bagus ya, bagus dan untuk Allah ya. Banyak sekali orang itu yang beramal baik ya, kadang-kadang masih diuji untuk apa ya, diperingatkan orang lain, dilecehkan orang lain, atau barangkali orang tidak menanggapi dengan baik gitu. Kalau memang kita itu pengen tetap mengokohkan amal, itu saya pikir sebagai sebuah ujian. Allah tuh menguji kita ketika kita itu berbuat baik kemudian tidak diterima baik, itu bagaimana sikap kita ya. Maka ketika kemudian ujian-ujian itu diberikan ya, untuk memperkokoh. Maka kemarin saya sampaikan, orang beriman saja itu diuji ya, diuji ketawakalannya ya. Di surat Al-Anfal itu dikatakan, innamal mu'minuna alladzina dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu ketika kemudian dipanggil, terdengar ya nama Allah, dia bergetar hatinya. Dan kemudian ketika diterangkan ya tentang hal-hal yang bersangkut tentang Allah, maka bertambahlah keimanannya. Tapi ada kalimatnya wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, karena apa? Setiap amal itu kadang-kadang tidak sekali ya bisa diterima dengan baik. Allah kadang-kadang menguji agar kita mengulang-ulang amal kita ya. Nah, itu yang disebut tawakal tuh hasilnya itu tidak seperti yang kita duga. Saya sudah berusaha ya. Namanya orang sering saya itu ya, ketika sebenarnya doa juga sudah hafal ya. Ayat-ayatnya juga sudah hafal. Tapi tiba-tiba itu ya tidak ingat ya, blank. Ya, namanya juga manusia ya, begitu. Makanya kita suruh ngulang lagi ya, agar tadi benar-benar itu melekat. Ya, benar-benar itu melekat. Ya, jadi ini bagian yang perlu kita sampaikan, bahwa ketika kemudian seseorang itu berusaha membangun kepribadiannya tadi dengan bagaimana menjaga, kemudian bagaimana kita memproses dengan baik, maka selanjutnya yang oleh Allah ditekankan adalah bagaimana kita menghadirkan qudwah. Para ahli menyampaikan bedanya uswah. Ya, uswah hasanah, ya, uswah itu contoh. Ada yang hasanah, ada yang tidak, ya. Contoh, kalau qudwah itu contoh yang harus diikuti, Kita berharap bahwa amal-amal yang kokoh itu kemudian menjadikan orang-orang itu bisa mengikuti, dan ketika orang-orang mengikuti, maka kita mendapatkan bagian kebaikannya. Tentu saja itu adalah hal-hal yang diperintahkan. Misalnya ini dalam pandemi itu. Sebenarnya yang diperintahkan untuk menghidupkan itu salah satunya adalah majelis ya. Majelis itu dihubungkan ya, tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum ya. Kita disuruh melapangkan majelis kita agar kita mendapatkan kelapangan dalam urusan kita ya. Maka ketika kemudian kita itu mempertahankan majelis ya, kadang orang itu qudwah yang harus diberikan itu bagaimana kita menghidupkan majelis. Tidak sekedar bagaimana kita ceramah, tapi menghidupkan majelis.
karena memang perintahnya itu, ya. Ya, sehingga itu menjadi bagian seperti kita ketahui majelis itu termasuk di dalamnya berfungsi untuk menurunkan rahmat yang besar, ya, karena itu disamakan dengan taman-taman surga, ya, diberikan rahmat yang besar. Nah itu qudwah itu ya harus diikuti karena itu bagian dari risalah, ya. Seperti kalimat kalau di surat Muhammad itu ya dikatakan waladina amanu wa amilus sholihah wa amanu bimanuzil ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Aktivitas yang dilakukan tuh satu menghidupkan iman, kemudian sibuk beramal soleh, menghidupkan iman, kemudian sibuk beramal soleh. Masih ada satu lagi, itu rangkaian 3 itu harus dilakukan, ya. Meyakini dan menegakkan risalah. Itu qudwah, harus diikuti karena Rasul menegakkan maka kita menegakkan. 3 hal itu dilakukan. Kalau manusia itu melakukan 3 hal itu, maka dia akan mendapatkan efek media Allah, ya. Kalau masa sekarang sih semua kepingin mendapatkan efek media, ya, efek media. Maka mencari berbagai cara agar ya punya efek media. Namun keyakinan orang-orang mukmin itu adalah efek media Allah itu bagian investasi pasif, ya. Maka sampai dikatakan misalnya orang berdakwah itu bukan karena pinter ngomong, ya. Kalau hanya pinter ngomong maka orang menganggap wah itu omongannya bagus, tapi tidak dimasukkan ke hati, tidak dipakai, sehingga kita pun tidak mendapatkan bagian kebaikannya. Ya, makanya yang diperintahkan itu adalah qudwah. Ya. Seperti kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadid. Ya, yuslih lakum a'malakum. Ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzima. Ya. Dalam berkata, kita itu disuruh ngomong yang benar, sadid. Ngomong yang benar, ya ceramah, ngomong yang benar, ya ngomong yang benar itu ya bisa ceramah, bisa apa? Dianggap itu omongan yang benar kalau apa yang kita omongkan itu mempengaruhi jiwa dan amal kita. Jiwa dan amal kita, tidak peserta, jiwa dan amal kita. Maka ketika mempengaruhi jiwa dan amal kita, dipinjam oleh Allah kata-katanya itu untuk dimasukkan ke dalam hati pendengarnya. Dan kemudian akan diikuti. Nah itu namanya qudwah, posisinya qudwah. Diikuti. Ya. Karena dipinjam Allah dimasukkan. Ya. Saya lebih suka pakai begitu. Ya. Akan lebih matang ketika memang efek media itu yang kasih Allah. Maka saya sering sampaikan ayat ini untuk mengambil efek media Allah. Tiga-tiganya dilakukan. Tiga-tiganya dilakukan. Apa ada yang tidak bisa? Lah, bukankah yang penting kita ngomong yang bagus? Tidak, sudah sering saya contohkan. Dai kecil itu fasih bacaan Qur'annya, bagus bacaan hadisnya. Ceritanya juga bagus, semangat. Tapi ketika dia turun dari panggung, orang cuma tepuk tangan aja. Tepuk tangan, wah pinter ya, wah lucu sekali, orang mas gemes dan sebagainya. Seluruh kata-kata yang dia sampaikan enggak masuk. Kenapa? Karena kata-kata yang disampaikan oleh dai kecil itu tidak yuslih lakum a'malakum. Tidak masuk ke telinganya, membekas di hatinya dan mempengaruhi jiwanya. Ya. Jadi kenapa? Perintahnya itu adalah menghadirkan qudwah. Karena orang yang menghadirkan qudwah itu sudah milih-milih. Ya. Misalnya, bagaimana orang dicontoh tentang bagusnya sholat, itu qudwah kan harus dicontoh. Ya. Kalau kita hanya kita punya hobi lari pagi agar sehat, itu mah boleh dicontoh, boleh tidak. Makanya yang namanya qudwah itu adalah kita mematangkan amalan-amalan yang bisa dicontoh. Karena itu adalah bagian ya, kita memberikan tauris, mewariskan bentuknya walaupun amal itu sudah dengan ilmu yang matang. Ya, jadi itu yang perlu difahami dulu, kenapa yang disuruh menghadirkan itu adalah qudwah. Ya, menghadirkan qudwah. Yaitu menghadirkan amalan-amalan pilihan, ya amalan-amalan pilihan. Ya, jadi ya kalau ditanya sudah langsung yang penting yang mana, maka Rasul sampaikan ya
10 hari pertama kita disuruh mencari rahmat. Rahmat itu didapat dari bagaimana kita memperbagus ketaatan. Ya ibadah, ya kemudian kita baca Quran, kita wirid, berbuat baik. Tapi 10 hari kedua, ya 10 hari kedua itu memang sudah tenaganya juga sudah agak berkurang. Ada beberapa orang juga tidak bisa mempertahankan semangat. Mempertahankan kapasitas, ya karena capek, karena ini dan lain sebagainya. Maka itu 10 hari kedua itu diberikan maghfirah. Kalau toh kemudian kita tidak kuat karena lemes barangkali, suasana yang semakin tidak enak, atau ya kita terlalu semangat di awal sehingga kemudian tenaga kita habis di tengah-tengah, Rasul sampaikan amalan yang paling bagus dalam kehidupan sesudah kita itu ternyata tidak bisa mengupayakan membaca Quran, karena itu paling tinggi ya, kemudian wirid dan sebagainya, maka diperintahkan kepada kita wirid kalimat thayyibahnya itu bentuk yang paling memudahkan adalah istighfar. Istighfar. Menghapus dosa, ya. Itu diberitahukan sehingga ketika nanti dalam kehidupan sehari-hari kita itu memang kemarin sudah kita sampaikan bahwa Ramadan itu memberikan pelajaran kepada kita, ya, bahwa kita itu disuruh melatih, ya, beramal yang dengan amal itu kita dijadikan qudwah. Yaitu kalau Ramadan itu satu kepentingan yang ditekankan itu bagaimana manusia itu merasa senang terhadap ketentuan sehingga memudahkan dia berlapang dada, ya. Dan kemudian akan bisa tetap meningkatkan azam. Yang kedua, yang disuruh memikirkan itu adalah amalan-amalan utama dalam hidup. Itu harus selamat. Nah, makanya ketika seseorang ditanya evaluasi dalam kehidupan itu apa saja yang harus selalu dilakukan. Orang yang menjadi qudwah biasa beramal sesuatu yang memang utama, dia akan tahu. Ya kan? Kalau baca Quran, bagaimana wirid yang apa, bagaimana keadaannya, karena memang terbiasa memilih amalan-amalan yang sehingga ketika ada orang bertanya, ya, maka ini, ya, coba perhatikan dialog seorang kiai, ya. Ada seorang bapak datang kepadanya, kemudian dia bertanya tentang masalahnya. Pak Kiai, saya tuh punya anak 7 dengan segala masalahnya. Amalan apa yang bisa saya lakukan? Apa kata Pak Kiai? Lah sholatmu piye? Sholatnya gimana? Alhamdulillah Kiai, saya sholat 5 kali di masjid karena kadang saya adzan, kadang saya ngimami. Oh ya wis apik. Lah wiridmu piye? Ya, maksudnya baca Qur'annya, kemudian berzikirnya, ya, kemudian berdoanya. Alhamdulillah Kiai, saya berdoa pagi dan sore, ya. Kemudian membaca Quran sehari 1 juz. Nah, kata kiainya gini, oh ya wis, berarti kalau modalmu itu tidak mencukupi untuk menjawab ujian yang datang, ya tinggal ditambah, katanya. Lah ditambah apa Pak Kiai? Kalau yang mudah, ndak usah ngapal, tambah saja istighfar yang banyak. Ya, tadi urutannya begitu. Nampaknya Pak Kiai juga tahu bahwa walaupun dia beramal ya ada ini dan sebagainya, masih dengan tekanan-tekanan kehidupan, sehingga untuk memperbanyak itu Allah yang banyak sehari 10 juz sebenarnya itu bagus, tapi nampaknya tidak kuat. Maka Kiai itu mengatakan banyak istighfar. Sebulan 2 bulan dia merasa sudah istighfar lebih banyak dari biasanya, datang lagi, Pak Kiai nyuwun sewu kok belum ada tanda-tanda, padahal saya sudah menambah-nambah istighfar saya. Oh nek urung ono jawaban ya tambah ono meneh, ya tambah saja lagi. Nah, itu adalah bagian orang yang memahami bahwa begitu memang. Ya, jadi ketika kemudian ternyata modalnya kurang, ya, maka suruh nambah, ya, suruh nambah. Nah, itu Pak Kiai itu sudah sering melatih, ya, hal-hal yang memang bisa dijadikan qudwah, amalan-amalan yang bisa ditiru dan bagus hasilnya. Ya, nah itu qudwah itu begitu. Ya, untuk itu maka kita perlu memahami beberapa hal ya tentang
qudwah ini. Yang pertama tadi saya katakan bahwa orang dikatakan soleh itu karena amalnya. Ya. Jadi ketika ada orang pintar bicara, terlihat punya ilmu, tapi kalau tidak ada dampak amal, itu ya namanya tidak soleh, ya tidak soleh. Ya, karena memang makanya subhanallah kriteria itu cukup adil ya. Karena apa? Ada orang itu ya memang ilmunya sangat terbatas. Ilmunya sangat terbatas. Namun dia akhirnya punya tingkat kesolehan yang tinggi. Kenapa? Karena segala sesuatu yang diketahuinya itu diamalkan. Ya. Diamalkan. Nah, itu justru kemudian menjadikan dia punya ya derajat kesolehan yang tinggi. Kita sebut ya Bilal. Bilal itu sosok yang tidak punya ilmu yang luas, tidak punya duit, ya, tidak punya fasilitas dan tidak punya penampilan. Namun, ya, Bilal punya amalan-amalan utama, amalan-amalan andalan. Sehingga sosok Bilal itu sampai Rasul mengatakan amal apa yang kamu lakukan sampai terompahnya sudah kedengaran sebelum Rasul masuk. Luar biasa. Ya, Bilal. Makanya kemudian Bilal itu mendapatkan bagian derajat kesolehannya itu ya. Itu dimuliakan. Enggak ada orang kok memberikan nama anaknya Bilal, jangan diberi anak Bilal nanti enggak hitam gitu, enggak ada. Orang memberikan nama anak Bilal itu agar mulia dan dimuliakan oleh Allah. Luar biasa. Sosok yang tidak punya penampilan, ya, orangnya hitam gelap kelam, tidak punya harta, dia seorang budak, tidak punya ilmu, ya. Namun karena dia punya amal, maka dia mendapatkan bagian derajat kesolehannya. Nah, untuk itu marilah kita perhatikan betul. Hidup itu, ya, dikatakan kemudian kita punya derajat kesolehan itu dari amal-amal yang dilakukan. Makanya ada yang banyak bertanya, bagaimana status uang yang ditabung? Ya tidak apa-apa nabung uang, tapi itu belum mendapatkan harga, ya belum mendapatkan balasan. Ya karena tidak dipakai apa-apa. Kalau uang itu diambil kemudian dipakai, nah baru ya kemudian ini apalagi kalau sampai sudah meninggal uangnya miliaran nggak dipakai, ya dia tidak akan membantu, tidak akan bisa membantu, ya. Makanya itu juga harus diperhatikan, ya. Jadi itu. Kemudian ya orang karena amalnya, karena amal-amal kebaikan itu akan mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Kenapa? Standarisasi penilaiannya itu ada pada amal kebaikan. Karena hanya amal kebaikanlah yang bisa mengubah kehidupan itu menjadi lebih baik. Kebaikan itu akan menghasilkan kebaikan, malah ada keburukan menghasilkan kebaikan, ya. Kebaikan itu akan menghasilkan kebaikan. Ya, maka dikatakan man amila sholihah min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fala tuhziyanahu hayatan thayyibah. Dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Allah menjanjikan padanya kehidupan yang lebih baik. Ya, kehidupan yang lebih baik itu ya satu dia diberikan hati yang condong pada kebaikan. Oh itu harus latihan, ya harus latihan. Itu harus latihan betul. Kadang-kadang kita itu melihat jelas-jelas dia orang baik kita nggak suka. Latihan tuh pakai latihan kita berbuat baik, pakai berdoa, ya pakai berdoa. Allahumma inni ya nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wal amala ladzi yubalighuni hubbak. Ya Allah, berilah aku perasaan cinta kepadamu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, orang baik itu, dan mencintai amalan-amalan yang membawa kepadamu. Itu suruh doa. Kenapa? Ya karena kebaikan-kebaikan itu dilingkupi sesuatu yang tidak menyenangkan, menekan, melelahkan, ya. Sehingga tadi itu perlu kita latih, perlu kita upayakan ya agar bisa mengubah menjadi kehidupan yang lebih baik. Nah, salah satu ciri mengubah itu kebaikan-kebaikannya itu memang sudah matang, sudah kokoh.
Artinya tidak ditinggalkan, dikembangkan dalam berbagai bentuk gitu ya. Itu kemudian akan muncul ya kehidupan yang lebih baik itu satu, hati condong pada kebaikan. Hati condong pada kebaikan. Termasuk condong kebaikan itu kita tidak begitu memperhitungkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya. Suka menolong ya, suka ya merancang ya berbagai kebaikan walaupun harus dengan modal. Itu condong pada kebaikan. Yang kedua, diberi cara berpikir, pemikiran yang cerdas. Nayyirah, cerdas. Ya, cerdas. Orang yang pemikiran cerdas itu selalu menemukan cara. Ya. Kenapa? Ya karena dia biasa memilih amalan yang tepat untuk waktu yang tepat dan orang yang tepat. Maka dia akhirnya menemukan banyak cara. Orang yang punya cara berpikir yang cerdas, itu hidupnya akan menjadi mudah dan memudahkan orang lain untuk berbuat baik. Mudah dan memudahkan. Makanya kalau kemudian kita punya ilmu yang menjadikan kita pusing, ya itu ya barangkali ada sesuatu yang perlu dikoreksi kembali. Ya, kemudian yang ketiga, diberikan kualitas hidup. Baik kualitas itu bentuknya, kualitas aktivitasnya, ya. Kualitas ilmunya, ya, kualitas hubungan dengan manusia, ya, kualitas hubungan dengan manusia itu artinya dia tidak mendapatkan tidak mendapatkan halangan-halangan yang sepele. Banyak kan orang itu yang ketemu orang ada saja gitu yang tidak suka, yang ghil, ya, ada ghil, ada bagian-bagian yang selalu tidak nyaman. Setiap orang dia menemukan ketidaknyamannya itu jadi tidak nyaman sendiri, ghil namanya. Maka itu saja kita disuruh berdoa ya, karena memang manusia itu suka begitu. Kita nggak bisa melihat dalamnya hati seseorang. Sehingga ketika hati orang itu tidak bersih, maka akan langsung tampak segala sesuatu yang tidak bagus pada orang lain. Maka disuruh berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim, ya. Itu adalah bagian bagaimana kita mengupayakan agar hati kita itu menjadi hati yang lembut, ya, penuh kasih sayang, ya. Nah, kemudian diberikan peningkatan taraf kehidupan, ya. Jadi ini kenapa ya, karena dia banyak berbuat baik, ada sedekah, ada infak, itu pasti. Orang yang berbuat baik, maka dikatakan kita itu kepingin rezeki kita diberkahkan. Maksudnya diberkahkan itu bukan diberi uang yang banyak, tidak sekedar itu, belum tentu begitu. Namun dengan rezeki yang diberikan kepada kita mampu untuk berbuat yang lebih banyak, itu keberkahan, ya. Maka itu akan menjadi bagian kehidupan yang punya kualitas, ya. Jadi memang kebaikan, ya, tadi saya sampaikan kalau tingkatnya qudwah itu dia akan punya kebaikan yang banyak. Kenapa ya? Karena banyak hal yang ditiru oleh orang lain. Nah, selanjutnya yang akan kita bicarakan itu adalah bahwa kapasitas seseorang, potensi seseorang itu berbeda-beda. Ya, kita kadang-kadang berpikir, wah seneng ya kalau orang itu pinter, ya, kemudian soleh, punya banyak fasilitas. Ternyata bukan itu yang dinilai. Yang dinilai tetap bagaimana seseorang itu bisa memproses, ya, memproses dirinya agar kemudian mempunyai amal yang terus-menerus, ya, kokoh dan terus bertambah, ya. Maka ada sebuah hadis menyatakan Allah itu akan membagi akhlak seperti membagi rezeki. Membagi akhlak seperti membagi rezeki. Ya, yang 1%, ya, karena kalimatnya ila qalil, yang sedikit. Sedikit itu dunia itu, kalau Allah gambarkan dunia itu kita disuruh nyelupkan jari ke laut, kemudian angkat, kemudian menetes, itulah dunia. Itu kan namanya sedikit. Ila qalil. Kecuali yang sedikit. Nah, yang sedikit ini diusahakan. Jadi proses kehidupan itu pakai usaha. Baik kita berkomunikasi dengan orang maupun kita dalam rangka mencari rezeki. Ya. Ada ini kalau kita bicara tentang hubungan dengan orang lain.
Ada orang itu yang friendly, ya bagus ya, komunikasi dengan orang itu bagus, menyenangkan, bagus, kemudian solutif gitu ya. Tapi ada orang itu yang kaku, tidak bisa ngomong. Kalau ngomong kemudian menimbulkan masalah ya, misalnya begini, dia sebenarnya tidak pengen menyakiti mungkin ya, tapi ya memang modelnya orangnya kaku. Ketemu temannya, kemudian dia bilang, kamu sekarang kok hitam sekali ya, gitu ya. Orangnya langsung ya makdek gitu, padahal dia sudah berusaha untuk cuci muka lah, untuk cari pemutih dan lain sebagainya. Kata dia, maaf ya aku enggak mengejek, aku hanya berkata jujur, kata dia gitu ya. Nah itu menimbulkan masalah kan, begitu kan, menimbulkan masalah. Dan banyak hal, orang yang kemudian ngomong itu enggak pas gitu, tidak menyenangkan, dan itu butuh proses. Tapi ada. Lalu bagaimana keadaan yang seperti itu ya? Maka tadi sudah orangnya pemalu, tidak bisa ngomong, kalau pas ngomong salah gitu ya. Apakah kemudian dia tidak berpeluang menjadi baik? Nah, makanya ini yang ilakul yang diusahakan itu ada. Tapi harus diusahakan, harus kenal orang ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini 99%. Ya, itu min haitsu la yahtasib, akan diberikan Allah ya. Ini kata Allah suruh ngambil. Kalau rezeki yang diusahakan itu 1% dibagi sedunia, yang ini rezeki dari Allah. Makanya ketika misalnya orang mengatakan ada corona, kemudian Allah menahan rezekinya susah. Padahal yang ditahan itu yang di sini. Yang di sini, yang sebelah kiri, yang 1% itu. Yang 99% kata Allah suruh ngambil. Maka itu bukan berarti kemudian Allah menganiaya, enggak. Allah tuh kepengen ketika suasana itu berat, Allah kepengen kita mendapatkan rezeki, yang kemudian rezeki itu memberkahkan, menambah-nambah kebaikan ya. Barangkali ada hal yang perlu diperhatikan di rezeki yang dibagi ini sama Allah. Semua dibagi rezeki itu di sini ya. Nah, hidup tadi berkawan juga begitu ya, bermasyarakat. Orangnya pendiam, tidak bisa ngomong ya, pemalu, kalau ngomong itu terkesan kaku dan lain sebagainya. Namun Allah ajarkan kalau dia tetap menghidupkan iman, sibuk beramal soleh ya, dan kemudian bersungguh-sungguh menjaga jalan-jalan kebaikan ya, maka itu akan ditolong oleh Allah. Saya punya teman itu bukan nggak bisa ngomong, dia memang nggak berani ngomong apalagi di tempat orang banyak, ya malu dan lain sebagainya gitu ya. Nah tapi dia bagus, sisi ini ya bagus, sisi ibadahnya ya, zikirnya ya, kemudian berbuat baiknya gitu. Maka suatu ketika karena dia orang pengajian ya, saya tugaskan untuk menjaga ya pengajian di sebuah tempat ya, di sebuah wilayah. Beliau bilang, lah nanti ajar ngaji, baca Quran itu. Nanti saya ngomong apa, saya nggak bisa ngomong. Saya bilang nggak usah ngomong, disimak aja. Yang kemudian salah dibenarkan. Ya, dia simak. Ya. Kadang-kadang karena dia nggak bisa ngomong, hanya membacakan hadis saja. Muridnya banyak. Setiap hari bertambah, dari mulai saya serahkan tuh 6 sampai kemudian 25. Kenapa? Itu Allah. Ya. Allah yang kemudian sambungkan. Maka kalau dalam kaidah ya, kaidah komunikasi itu, kalau orangnya itu friendly, ibadahnya bagus, itu namanya optimal. Ya, namanya kepribadiannya optimal. Tapi kalau orangnya tuh dengan segala keterbatasan, tapi sisi kanan ini bagus, menghidupkan keimanan, sibuk beramal soleh ya, bersungguh-sungguh jalan kebaikannya, maka Allah tetap akan ikatkan dia ya dengan orang-orang yang baik ya, dengan orang-orang yang baik. Tentu saja mungkin dia nggak viral, mungkin tidak viral, tapi dia diikatkan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak bikin masalah ya. Itu tadi berteman. Rezeki juga begitu. Semua orang itu punya jatah, dan jatahnya berbeda-beda. Walaupun kemudian kita itu kepengen jadi qudwah untuk memberi yang banyak, kalau tidak punya duit kan tidak bisa, ya kan? Itu bahasa orang kan begitu. Dan penyelesaiannya juga ini, ya. Jadi rezeki itu harus diusahakan. Kita ada usahanya lah, apa
jualan apa-apa gitu ya. Namun ininya diperkuat, menghidupkan keimanan, kemudian beramal soleh, ya, kemudian bersungguh-sungguh menjaga jalan kebaikan terus dia lakukan, itu diperkuat. Maka Allah akan mencukupkan, Ya. Kemarin kan sudah saya sampaikan, ada seorang bapak, orang desa, ya, putranya 5 laki-laki, tubuhnya tidak kuat, seminggu kerja, 2 minggu sakit, 2 minggu kerja, sebulan sakit. Maka kemudian dia berusaha terhubung dengan Allah. Dan itu dia bukan orang yang pinter, baca Quran, hafal Quran, enggak. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan aku fadilah Fatihah. Dia kepengen wirid Fatihah yang banyak, agar dimudahkan untuk menyelesaikan kewajiban. Bukan gendu ditokeh untuk omah mobil, enggak, menyelesaikan kewajiban. Ya. Terus gitu. Nah, ketika kemudian melihat hasilnya, saya lihat putranya juga sarjana, kemudian tanggung jawab pada masjid, ada yang kemudian hafid ya dan sebagainya, itu luar biasa, dari orang biasa, sangat biasa, tidak sekolah. Maka saya tanya, Bapak punya amalan apa? Ya, kok bagus gitu, padahal ya tadi orangnya pendiam, sakit-sakitan gitu. Tidak diberi uang oleh Allah, tapi diselesaikan kewajibannya. Anaknya yang 5 itu akhirnya sekolah, walaupun sekolahnya ditolong orang, tapi dia tidak pernah minta. Orang yang minta tolong itu tetap statusnya meminta-minta. Itu tidak mulia, dan bapak ini dimuliakan. Anak-anaknya dimintakan tolong pada orang yang bawa gurunya. Ya. Sehingga kemudian anak itu ditolong, kemudian lulus, kemudian sarjana dan lain sebagainya. Maka saya tanya, amalannya apa? Ya, kok bisa begitu? Ya, nggak dapat duit sekedar aja, orang sakit-sakitan sekali. Nah, dia menjawab, saya baca Fatihah agar mendapatkan fadilahnya, karunia dari Fatihah itu. Ya. Berapa? Banyak. Ya. Peng pinten ya. Kata bapak itu, nek cara Jawanya gini. Kula remen nek maos Al-Fatihah. Nek maos Al-Fatihah niku kepingine maos terus ya. Saya suka baca Al-Fatihah. Setiap kali saya baca Al-Fatihah, maka saya akan terus saya lanjutkan terus. Ya. Rasanya tambah senang. Gitu. Ya, sudah saya sampaikan, orang yang istiqomah itu salah satunya akan diberi perasaan bahagia dalam beramal. Ya. Nah, saya tanya berapa kali Al-Fatihahnya? Oh, nggih ewon gitu, ribuan setiap hari. Ya saking dia senang itu. Dan ternyata Allah turunkan pertolongan Allah min haitsu la yahtasib. Maka sampai ada yang mengatakan ada beberapa masalah itu tidak perlu dipikirkan caranya menyelesaikan. Lakukan saja dulu sebelah kanan itu. Terhubung dengan Allah. Kenapa Allah menguji kita? Allah kepengen melihat orang-orang yang punya pola segera terhubung pada Allah. Maka kemudian Allah berikan jalan kadang-kadang tanpa kita duga. Sama sekali tidak kita duga. Ya. Nah, untuk itu marilah kita coba untuk terus-menerus memahami bahwa hidup itu tetap berada pada jalan ketentuan. Manusia itu tidak mencari, ya. Kehidupan manusia itu given, sudah dikasih, ya. Tinggal kita melakukan, ya. Maka saya setuju. Gus Baha menyatakan amal yang paling mudah itu ikhlas. Kenapa? Karena nggak mikir, ya. Cari perintah, kemudian lakukan, kemudian sempurnakan, kemudian jaga amal itu agar dia selalu ada dan nanti sampai akhir pun tercatat ada dalam diri kita. Ya, mudah-mudahan kita dimasukkan orang yang selalu menjaga, memelihara dan menumbuh suburkan amal-amal. Ya, dan semoga dengan begitu, insya Allah kita akan diberikan oleh Allah ketenangan dan kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang paling tinggi bagi seorang mukmin yaitu berbahagia ketika melakukan amal. Dia bisa melakukan amal karena kemudian Allah berikan rahmat kepadanya, maka dia akan melakukan dan menjaganya. Fastabiqul khairat, mari kita tutup dengan doa.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya' wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wali ihwanina ladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kitabika wa hubba ma yuhibbuk wal amala ladzi yuballighuni hubbak. Allahumma inni nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqimah wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akuli insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabshiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.